Selamat pagi anak-anak. Ya baik, harus semangat dong. Masih pagi nih, harus semangat. Nah, jumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada kok atau ada yang belum makan nih? Ya, mantap. Syukurlah kalau baik-baik saja. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang atau ketua kelas memimpin kita dengan doa. Silahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong perhatikan, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dulu. Jadi, yang di belakang tolong jangan ribut. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk nih? Ketua kelas, tolong cek dulu teman-temannya. Ya, hadir semua. Mantap. Hari ini semua siswa di kelas 10 IPS 2 hadir semua. Ibu berharap anak-anak semua tolong pertahankan kehadiran anak-anak, karena absensi juga dapat mempengaruhi nilai anak-anak semua. Walaupun anak-anak pintar, aktif, tetapi kalau kehadiran tidak mendukung ya sama saja. Nah, baik. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, bab baru yang berkaitan dengan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh atau yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dengan benar. Lalu, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan pelaku dalam kegiatan ekonomi. Paham ya? Paham, baik. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada kok? Atau sudah lupa nih? Ya, padahal ada yang masih ingat. Nah, materi kita minggu lalu yaitu sistem ekonomi dalam permasalahannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak tentang kegiatan-kegiatan ekonomi? Kegiatan-kegiatan ekonomi itu seperti apa-apa saja? Ada yang bisa jawab? Ada kok? Pasti ada yang belum belajar nih. Jadi tolong perhatikan. Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi kegiatan ekonomi ini dibagi dalam 3 kegiatan. Ada produksi, ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Kita masuk subpokok yang pertama yaitu produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira apa pengertian dari kegiatan produksi itu sendiri? Ada yang tahu? Ya. Kegiatan produksi secara umum tidak hanya mengkombinasikan faktor-faktor produksi saja untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, ketika kalian mendengar faktor-faktor produksi, kira-kira ada berapa macam faktor-faktor produksi itu? Ya, ya mantap, ada 4 macam faktor-faktor produksi itu. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dalam ekonomi tidak hanya mengkombinasikan, mencipta, ataupun
menghasilkan suatu barang, suatu faktor produksi itu. Namun di sini kegiatan produksi ini selain menciptakan tadi, dia juga dapat menambah nilai guna suatu barang itu atau suatu jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya, para petani menanam padi di sawah, akan menghasilkan beras. Di sini beras tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Atau contoh yang ada di slide ini, misalkan para penjahit. Ini gambar di sebuah perusahaan jahit. Di sini karyawan menghasilkan atau memproduksi suatu kain dan akan menjadi sebuah baju atau pakaian. Di sini disebut kegiatan produksi. Atau contoh lain, misalkan, ibu lihat di dalam kelas, di dalam ruangan adik-adik semua nih, belum ada hiasan. Guru mata pelajaran prakarya meminta anak-anak semua memilih atau mengkreatif barang bekas, misalkan dari botol ale-ale, untuk menjadikan sebuah bunga. Botol ale-ale yang tadi anak-anak lihat sudah tidak bermanfaat lagi, namun ketika anak-anak semua mengkreatifnya menjadi sebuah bunga, ini botol ale-ale ini dapat menambah nilai guna di ruangan anak-anak semua. Seperti itu ya. Ini kegiatan produksi. Lalu dalam kegiatan produksi ini juga terdapat dua jenis produksi. Ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang ini seperti di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik konveksi, di mana perusahaan ini mereka menghasilkan atau memproduksi suatu baju atau suatu pakaian, sebuah pakaian. Sedangkan produksi jasa artinya melayani jasa, seperti jasa dokter. Kita juga membutuhkan jasa dokter ketika kita sakit, jasa dosen, jasa guru. Ini yang termasuk dalam produksi jasa. Sebenarnya apa sih tujuan dari produksi itu? Tujuan dari produksi itu yang pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, seperti tadi botol ale-ale. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan yang ketiga, tujuan ini yang paling dominan atau tujuan utama dari para produsen, yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Anak-anak, tidak ada produsen yang menghasilkan atau melakukan sesuatu tidak ingin mendapatkan keuntungan, kan tidak mungkin. Dan zaman sekarang ini tidak ada yang gratis, semuanya harus butuh doi. Itu tujuan produksi. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemakmuran. Kita lanjut, faktor-faktor produksi. Yang sudah sempat Ibu singgungkan tadi, bahwa faktor-faktor produksi ada 4 macam. Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada modal, dan juga ada apa? Ada kewirausahaan. Mantap, ada kewirausahaan. Dan sumber daya alam ini artinya sesuatu yang berasal dari alam, misalnya tumbuhan, tanah, barang tambang. Ini juga termasuk sumber daya alam, faktor produksi sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik misalkan dokter, dosen. Mereka ini yang melalui pendidikan khusus. Atau misalkan anak-anak mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Ini juga digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik. Adapun tenaga kerja terlatih, misalnya seperti sopir. Ini mereka melalui keahlian khusus mereka. Lanjut, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh seperti tukang becak, tukang sampah. Ini mereka yang tidak memiliki pendidikan khusus atau kemampuan khusus.
faktor yang ketiga yaitu modal. Produsen atau para produsen, mereka mau melakukan sesuatu atau mau memproduksi barang dan jasa harus mempunyai modal. Kan tidak ada kalau kita punya niat, tetapi kalau tidak punya modal kan sama saja. Lanjut, faktor yang keempat yaitu keahlian. Nah, keahlian di sini yaitu sesuatu hal yang penting juga bagi seorang produsen. Keahlian seperti keahlian untuk daya juang berproduksi dan keahlian teknologi ini juga termasuk faktor-faktor produksi. Sampai sini bisa paham? Atau terlalu cepat? Pas kok? Baik. Lanjut. Sub pokok yang kedua yaitu distribusi. Distribusi. Nah, distribusi ada yang bisa jawab distribusi itu apa? Ya, mantap. Kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa. Ya, pintar. Nah, kegiatan distribusi ialah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang bertujuan untuk menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Contohnya seperti pedagang beras, mereka mengambil atau membeli beras dari para petani untuk menjual kembali kepada konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut, ada yang sejauh? Ya, distributor. Terus ingat ini, faktor-faktor distribusi. Ada produk, ada pasar, ada produsen, dan juga ada perantara. Nah, ini termasuk dalam faktor-faktor distribusi. Selanjutnya tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, konsumsi ini ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan, memakai, atau menggunakan barang dan jasa tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Apakah kalian semua termasuk para konsumen? Ya, kita semua termasuk konsumen karena kita juga memakai atau menggunakan barang dan jasa. Contohnya, kita membeli makanan di warung, membeli baju di toko. Nah, ini termasuk kegiatan berkonsumsi. Yang berikut peran pelaku dalam ekonomi. Di sini ada 4 peran pelaku, di mana ada rumah tangga konsumen, yaitu sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Lalu ada rumah tangga produsen. Didefinisikan sebagai organisasi atau badan yang dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya di sini seperti PLN, Koperasi Simpan Pinjam. Ini juga yang termasuk dalam rumah tangga produsen. Lalu ada rumah tangga pemerintah, maksudnya yaitu pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan publik. Kemudian peran yang terakhir, masyarakat luar negeri, suatu perekonomian dalam perdagangan internasional. Contohnya negara Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang. Ini termasuk contoh dari masyarakat luar negeri. Ya, bisa dipahami ya? Ya, baik. Penjelasan Ibu hanya sampai di sini saja. Sebentar Ibu akan memberikan anak-anak kesempatan untuk mendiskusikan soal yang akan Ibu berikan.
Jadi silahkan duduk berkelompok, dibentuk 2 kelompok saja, anak-anak 2 kelompok saja. Tolong bergegas mencari teman kelompoknya. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk adik-adik diskusikan. Tolong yang lain aktif ambil bagian dalam diskusi tersebut. Ya baik, Ibu cukupkan waktunya. Ibu minta kelompok 1 silahkan presentasi hasilnya. Yang di belakang tolong dengar. Ya mantap, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan atau memaparkan materi mereka dengan jelas. Yang berikut kelompok 2, silahkan. Ya mantap, kelompok 2 sudah menjelaskan dengan baik ya. Mari kita berikan aplaus juga. Nah, di sini kelompok 1 dan kelompok 2 mereka sudah menjelaskan bahwa fungsi distribusi ini digolongkan menjadi 2. Ada fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok di sini seperti pengangkutan atau transportasi, pembelian dan penyimpanan. Sedangkan fungsi tambahan di sini ada menyeleksi, mengemas dan memberi informasi. Sedangkan yang soal yang dari kelompok 2 tadi, mereka menjawab bahwa faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal itu yang berasal dari dalam, sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal ini terdiri dari pendapatan, usaha, jenis kelamin, dan pola hidup. Sedangkan faktor eksternalnya kebudayaan, ada lingkungan, dan juga ada harga. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Ada yang bisa kok? Silahkan. Ya, Nona Freti silahkan. Iya, mantap. Mari kita berikan aplaus kepada Nona Freti yang sudah menyimpulkan materi kita dengan baik ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, Ibu akan memberikan tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok, nanti nama-nama kelompok dikumpulkan ya. Tugas individunya yaitu silahkan kerjakan tugas atau soal di buku ekonomi, bukan buku matematika, buku ekonomi di halaman 53 tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tolong adik-adik kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Jangan hanya ingat bermain. Ya sampai sini saja. Sebelum kita menutupnya, Ibu minta 1 orang untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Ya baik, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.